kita sebagai manusia harus aksiru dzikrul maut, yaitu untuk sering mengingat kematian. Perlu sahabat-sahabat ketahui, fa inna dzikrul maut yusaliku anidunya. Ketika seseorang itu sering mengingat kematian, dalam hal ini yang namanya kematian pasti akan menimpa kita dimanapun Anda berada. Di dalam Al-Quran itu jelas sekali, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap manusia, setiap makhluk yang mempunyai, yang bernyawa, ini akan mengalami yang namanya kematian. Matinya kapan, hari apa, di mana, dalam keadaan apa, itu adalah tentu rahasia dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita dimatikan nanti dalam keadaan yang baik, hari yang baik, bulan yang baik, di waktu yang baik, dalam keadaan khusnul khotimah. Kemudian yang kedua, malaikat disyukuri fa inna syukra yazidu fi ni'am. Perbanyaklah kalian untuk bersyukur. Fa inna syukra yazidu fi ni'am. Maka ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun, maka Allah akan menambah kenikmatan baik secara jumlah maupun secara rasa. Begitupun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu tidak bersyukur, malah kemudian ini kufur, maka siksa Allah itu lebih pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatul arham. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul ayati wal burhan wa ala man sana bisanatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahi sadaqa wahdah wa nasara abdah wa hazazunda wa hazabal ahzaba wadah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Indonesia sya'ban wa watanan. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, waktu terus bergulir tanpa terasa. Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci yang dengan penuh maghfirah ini sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Tentu saya ingat betul dalam sebuah hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan dasar iman, keyakinan, ikhlas, mengharap itu dari Allah, maka Allah akan mengampuni, menghapus seluruh dosa-dosa yang melakukan tersebut. Sehingga bulan suci Ramadan ini dibagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Awaluhu rahmat wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu minan nar. Ini 10 hari terakhir ini bagian daripada itqu minan nar, atau terbebasnya dari api neraka. Li'anna sumiya Ramadan turmadu lidunubihi, karena bulan suci Ramadan ini memang untuk melebur, menghapus dosa-dosa kita semuanya. Akan tetapi belum lengkap sekali ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah, melainkan kemudian dosa kita yang urusnya dengan hakul adam, dengan sesama manusia ini belum bisa diampuni atau belum bisa terselesaikan. Malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, kok tadi naik tangga 1, 2, 3 itu kok amin, amin, amin. Ada gerangan apa? Ada hikmah apa? Ada berita apa ya Rasul? Kok sampai mengucapkan amin, amin, amin. Nah, ternyata Kanjeng Nabi menyampaikan, tadi malaikat Jibril mendatangi kami, dan malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, saya akan berdoa dan kamu yang mengaminkan. Ini kalau malaikat Jibril yang berdoa, kemudian kok Kanjeng Nabi yang mengaminkan, secara logika itu pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa doa daripada malaikat Jibril? Yang pertama, ya Rasulullah, tolong aminkan. Saya minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya orang di bulan suci Ramadan ini ketika orang tersebut
mendurhakai kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Pelajaran buat kita semuanya, orang tua kita yang masih hidup, mari kita hormati, mari kita takdimi, karena Nabi menyampaikan orang tua itu ada 3. Dan yang pertama adalah man waladatka, orang yang melahirkan kalian, berarti orang tua kandung. Nah, kita menghormati, kita mentakdimi. Kalau orang tua kita atau orang tua bapak ibu dan semuanya saja sudah tidak ada, maka doakanlah mereka. Walau di suratul Fatihah, walau hanya dengan 1 surat Al-Fatihah, jangan lupa tetap doakan. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa yang pertama dari malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya ketika istri mendurhakai kepada suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Yang namanya suami adalah pimpinan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika nanti masuk di hari raya Idul Fitri, minta maaflah kepada suami kalian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya orang yang memutus silaturahim. Ini na'udzubillahi min dzalik. Sehingga di momen lebaran ini, jadi kita manfaat untuk silaturahim. Kita yang muda silaturahim ke yang tua, anak kepada orang tua, murid kepada guru, santri kepada kiai, kepada ustadz. Ayo bersama-sama mari kita gencarkan, kita sambungkan tali silaturahmi. Karena juga Nabi menyampaikan, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqih wa yunsa'ullahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan baik dari rizkinya, kemudian dilapangkan, dipanjangkan umurnya, diberkahi segala urusannya, falyasil rahimah, maka sambung silaturahim. Semakin banyak orang yang kita kenal, semakin kita bersilaturahim kepada siapapun, semakin pintu kebaikan yang nantinya akan menghampiri kita semuanya. Lantas kemudian apa keuntungan ketika seseorang itu bersilaturahim? Ternyata fadilah orang yang silaturahim, keutamaan orang yang silaturahim ini yang pertama adalah fi kulli khutwatin mi'atu hasanatin. 1 langkah orang ini dari rumah menghampiri atau bersilaturahim, maka dihitung 1 langkah kaki itu 100 kebaikan. Lantas kemudian kalau bertanya, saya nggak berjalan kaki, saya mudiknya pakai sepeda motor, ada yang pakai travel, ada yang membawa mobil, gimana ngitungnya? 1 kali putaran roda motor, 1 kali putaran roda mobil, maka itu dihitung sama saja dengan 100 kebaikan. Masya Allah sekali. Yang kedua, ternyata ketika kita bersilaturahim, maka Allah akan menghapus 100 kejelekan atau 100 keburukan. Yang ketiga, keutamaan daripada silaturahim itu sendiri ternyata ketika kita ini duduk bareng, setelah bersalaman kita duduk bareng, kita ngobrol, kita membicarakan kabar, perkembangan mungkin dari usaha dan lain sebagainya. Kita ngobrol bareng dengan silaturahim, duduk bareng, maka Allah akan menurunkan rahmat sampai 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Ini jadi barokat dan rahmat Allah itu turun kepada kita ketika kita lagi menjalani silaturahim, dan rahmat barokah itu akan sampai di tahun yang akan datang. Itu keutamaan daripada silaturahim. Kemudian bagaimana caranya? Media apa sebenarnya yang kita pakai untuk silaturahim? Kalau pesan Nabi, yang paling utama adalah yang pertama bil muwajah bil wujuh. Jadi dengan bertemu langsung itu lebih afdol, lebih utama. Kemudian kalau yang nomor pertama ini nggak bisa, maka yang nomor kedua. Yang nomor kedua dengan cara apa media untuk silaturahim? Dengan cara bil adniyah. Bil adniyah itu adalah dengan cara memberikan suatu kejutan atau hadiah atau kenang-kenangan. Kemudian yang ketiga dengan cara birisalah. Kalau sekarang mungkin dengan cara WA, dengan cara video call, dengan cara telepon.
Kalau dulu dirisalah dengan cara menulis atau menyurati. Misalnya, Pak, Bu, mohon maaf saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa mudik, dan doakan mudah-mudahan Ibu ya, mudah-mudahan diberi kesehatan, dan doakan kami juga mudah-mudahan kami diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh. Jadi media silaturahim yaitu dirisalah dengan cara menulis, atau kalau sekarang itu bisa saja dengan WA, teleponan. Kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak bisa, lantas bagaimana? Yang nomor 4, ini yang terakhir, dengan cara bidunga aibis salam. Kita mendoakan. Kita nggak bertemu, kita nggak bisa komunikasi, kita nggak tahu nomornya, kita doakan. Ya Allah, semoga siapa namanya, kita doakan yang baik-baik. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami atas nama pribadi dan keluarga dan atas nama tim Amin Syafaat Channel dari tim media mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd.